Oke, kembali lagi dengan saya Alia Farhani Asri dengan NIM 123230065 akan melakukan praktikum penentuan suseptibilitas magnetik pada batuan. Yuk simak kegiatannya. Praktikum ini bertujuan yang pertama mendapatkan sekurang-kurangnya 2 literatur terkait pengukuran suseptibilitas magnetik batuan, kemudian menentukan suseptibilitas magnetik berdasarkan massa sekurang-kurangnya 10 sampel batuan, yang ketiga membandingkan hasil penentuan suseptibilitas sampel dengan literatur yang didapat, dan yang keempat menentukan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi suseptibilitas pada batuan. Alat dan bahan yang digunakan itu yang pertama itu ada sampel yang akan diuji, yang kedua magnetic susceptibility meter Burtington dan MS2B magnetic sensor, dan yang ketiga itu neraca analitik. Langkah kerjanya yang pertama itu dimulai dengan pengukuran massa dari setiap sampel menggunakan neraca analitik. Kemudian sebelum sampel tersebut diukur dengan sensor, terlebih dahulu alat dikalibrasi sekurang-kurangnya sebanyak 3 kali. Setelah dikalibrasi, barulah suseptibilitas magnet bisa diukur dengan memasukkan nilai massa sampel ke dalam aplikasi dan kemudian memasukkan sampel ke dalam sensor, dan kemudian akan dihitung oleh sensor tersebut dan hasilnya dapat dilihat melalui perangkat dan dilakukan setiap tahapnya seminimal-minimalnya 3 kali. Kemudian data diolah menggunakan Microsoft Excel dengan flowchart sebagai berikut. Setelah data massa tiap sampel didapatkan dan dilakukan sebanyak 3 kali, data tersebut dimasukkan ke Microsoft Excel yang nantinya akan mendapatkan massa rata-rata dari tiap sampel. Untuk mendapatkan nilai suseptibilitas dari sensor, sebelumnya dimasukkan terlebih dahulu ke aplikasi Burtington massa rata-rata tiap sampel yang nantinya akan dihitung sendiri oleh sensor dan kemudian memberikan nilai suseptibilitas sampel dan dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali, di mana dari hasil dari data yang didapat, kemudian dengan menggunakan Microsoft Excel kita akan mendapatkan nilai suseptibilitas rata-rata dari tiap sampel. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, terlihat bahwa nilai suseptibilitas magnet di sampel batuan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tabel Telford tahun 2004 dan tabel Hund dan Moskowitz tahun 1995. Kita dapat menentukan sampel tersebut berada dalam range jenis batuan beku, sedimen, ataupun metamorf dengan nilai suseptibilitas paling tinggi pada sampel L1 dan paling rendah pada sampel D2, yang artinya sampel L1 memiliki tingkat kemagnetan batuan dalam respon medan magnet eksternal lebih tinggi dibandingkan sampel yang lain, dan sampel D2 memiliki tingkat yang paling rendah. Pada hasil praktikum juga terlihat pada sampel ST41, ST12, ST16A memiliki nilai suseptibilitas yang tidak jauh berbeda, yang artinya berada dalam tingkatan yang sama. Terdapat pula beberapa faktor yang mempengaruhi suseptibilitas dalam batuan seperti komposisi mineralogi, kandungan magnetik, jenis batuan, dan struktur serta tekstur batuan. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum ini kita dapat menentukan nilai suseptibilitas dari tiap sampel yang terdapat pada segmen interpretasi data. Kemudian jika dibandingkan dengan tabel Telford tahun 2004, ada beberapa sampel yang berada dalam range batuan beku, batuan sedimen, ataupun metamorf. Namun terlihat bahwa nilai suseptibilitas batuan beku memiliki rentang nilai yang cukup besar dibandingkan dengan nilai suseptibilitas batuan sedimen ataupun metamorf. Berdasarkan tabel Hund dan Moskowitz tahun 1995, nilai suseptibilitas semua sampel berada dalam rentang nilai suseptibilitas batuan beku. Dari setiap sampel juga terlihat nilai suseptibilitas setiap sampel yang tidak jauh berbeda, seperti sampel ST41, ST12, ST16A yang memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, dengan nilai suseptibilitas tertinggi terdapat pada sampel L1 dan nilai suseptibilitas terendah terdapat pada sampel D2. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.